Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Qi, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Lin Jun menaiki arena terlebih dahulu. Dia meminta Lin Yan untuk naik ke arena dan melawannya jika memang Lin Yan seorang pria. Su-er merasa kalau Lin Jun sengaja memprovokasi Lin Yan. Dia meminta Lin Yan agar jangan mudah terprovokasi oleh Lin Jun. Kemudian Lin Yan meminta agar adiknya memegang buku pedoman yang dipinjamnya. Su-er sedikit terkejut melihat Lin Yan yang sepertinya benar-benar ingin bertanding dengan Lin Jun. Lin Yan menganggap kalau yang dilakukannya bukanlah bertanding, tetapi dia akan menghajar Lin Jun. Orang-orang yang melihat mereka di sana menganggap kalau Lin Yan sudah tidak waras karena dia benar-benar menerima tantangan dari Lin Jun. Mereka menilai bahwa Lin Yan hanya mencapai warrior bintang 6 dengan tidak sengaja, dan dia berani melawan Lin Jun yang telah mencapai tingkat warrior bintang 6 sejak lama. Setibanya di atas arena, Lin Yan dan Lin Jun saling bertatapan dengan sangat tajam. Lin Jun mengajak untuk memulai pertarungan. Dalam sekejap, Lin Yan tiba-tiba bergerak. Dia memulai menyerang Lin Jun terlebih dahulu. Lin Jun merasa kalau pergerakannya Lin Yan sangatlah cepat. Lin Yan memukul ke arah wajahnya Lin Jun, tapi Lin Jun masih bisa menahan menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga. Lin Jun menjadi sedikit terhempas akibat pukulannya Lin Yan. Lin Jun merasa kalau ada yang salah dengan Lin Yan. Dia mengira kalau kekuatan yang dimiliki oleh Lin Yan seperti kekuatan ahli bela diri warrior bintang 6. Tidak hanya sampai di situ. Lalu Lin Yan menyerang kembali. Dia meminta Lin Jun untuk menerima serangannya. Lin Yan menghajarnya secara bertubi-tubi. Sampai Lin Jun tidak bisa untuk membalas serangannya Lin Yan. Lin Yan menatap Lin Jun dengan memberikan sedikit tekanan kepadanya. Lin Jun mundur dari awal posisinya berdiri. Dia menjadi sangat kewalahan menghadapi Lin Yan. Lin Jun tidak menyangka bagaimana bisa Lin Yan mencapai warrior bintang 6 secepat itu. Orang-orang yang mendengarkan Lin Jun berbicara juga menjadi sangat terkejut ketika mengetahui kalau Lin Yan sudah mencapai warrior bintang 6. Mereka tidak menyangka akan hal ini, karena sebelumnya mereka mengira kalau Lin Yan membangkitkan spirit jiwa yang tidak berguna. Lin Yan berniat untuk menunjukkan kepada semua orang tentang seberapa jauh perbedaan kekuatannya dengan Lin Jun. Lin Yan dengan segera mengeluarkan spirit soul peti hidup dan matinya. Melihat Lin Yan mengeluarkan spirit jiwa, Lin Tian mengingatkan kakaknya untuk berhati-hati karena peti mati milik Lin Yan sedikit terlihat aneh. Lin Jun juga dengan segera mengeluarkan spirit soul pedangnya. Dia meminta adiknya untuk tenang karena menurut Lin Jun, spirit jiwa milik Lin Yan hanyalah sebuah peti yang tidak berguna. Jadi dia tidak takut sedikit pun. Lin Jun sedikit membanggakan spirit jiwa pedang yang dimilikinya. Kali ini Lin Jun memulai terlebih dahulu menyerang. Dia mengarahkan spirit jiwa pedangnya untuk memotong spirit peti mati milik Lin Yan. Namun Lin Yan hanya berdiri dengan santai menghadapi suasana seperti itu. Secara tiba-tiba, pedang jiwa milik Lin Jun berhenti dan tidak melakukan apa-apa seolah-olah ketakutan di hadapan peti mati tersebut. Lin Jun yang melihat hal itu menjadi terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia berprasangka kalau spirit jiwanya kemungkinan sudah dikendalikan. Tanpa memberi ampun, Lin Yan kemudian menyerang Lin Jun dengan segera. Tetapi Lin Jun masih bisa menahan pukulannya Lin Yan dengan tangan kanannya. Lalu Lin Yan menendang perutnya Lin Jun dengan lututnya, hingga membuat Lin Jun terhempas keluar dari arena pertarungan. Lin Jun dibuat hingga babak belur. Sampai-sampai orang yang menonton pertarungan mereka pun terkejut. Lin Yan menyampaikan bahwa mulai dari sekarang, jika mereka berdua masih ingin melawannya lagi di masa yang akan datang, maka kapanpun dia akan menyambutnya dengan senang hati. Su-er menjadi sangat senang dengan Lin Yan. Dia menganggap kalau kakaknya sangatlah hebat. Setelah selesai bertarung, Lin Yan mengajak adiknya untuk pulang ke rumah. Pada saat meninggalkan pavilion bela diri, Lin Yan menjadi pusat perhatian semua orang. Sesampainya di rumah, Lin Yan menganggap tanpa skill bela diri, dia merasa tidak memiliki apapun selain kekuatan kasar dan hal itu membuatnya merasa tidak akan selalu bisa menang. Gong Qiansu menanyakan kepada Lin Yan teknik bela diri mana yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu.
Sebelumnya Lin membawa buku seni bela diri yang belum lengkap. Dia meminta Gong Qiansu untuk memeriksa buku seni bela diri tersebut untuk melihat apakah dia bisa melengkapinya untuk Lin. Dengan segera, Gong Qiansu membolak-balikkan halaman buku seni bela diri yang belum lengkap itu. Dalam sekejap, Gong Qiansu sudah selesai memeriksanya dan dia akan mengajari Lin teknik bela diri itu sekarang. Lin cukup terkejut dengan pemahaman Gong Qiansu yang luar biasa. Gong Qiansu meminta Lin untuk memperhatikannya, karena dia cuma akan menunjukkan skill itu sekali kepadanya. Gong Qiansu membuat beberapa gerakan seni bela diri yang indah, hingga pada waktunya dia memusatkan energi di tangannya. Lalu dia mengarahkan teknik bela diri itu ke sebuah dinding yang di dekatnya. Serangan dari teknik bela diri itu meledak di dinding tersebut sehingga menimbulkan cahaya yang memantul dan juga asap. Bahkan serangan dari teknik itu dapat membuat sebuah retakan pada dinding yang keras tersebut. Lin merasa kalau teknik itu benar-benar sangat kuat. Jika seseorang terkena teknik itu, Lin berpikir kalau tulang orang itu akan langsung pecah berkeping-keping. Gong Qiansu tidak menganggap kalau teknik itu kuat, namun dia menghargai Lin yang merasa teknik itu sudah kuat. Gong Qiansu cuma menunjukkan pada Lin bagaimana cara melakukannya. Jika Gong Qiansu benar-benar ingin menunjukkan teknik seni bela diri itu, maka seluruh halaman rumah keluarga Lin akan rata dengan tanah. Lin sedikit terkagum mengetahui kalau teknik bela diri level biasa mempunyai kekuatan yang mengerikan seperti itu. Gong Qiansu menjelaskan bahwa kekuatan warrior yang sebenarnya bisa membinasakan sebuah dinasti hanya dengan lambaian tangannya, tanpa menggunakan skill bela diri apapun. Gong Qiansu merasa sudah cukup dengan omong kosong yang dibicarakan mereka. Dia meminta agar Lin mencoba teknik itu sendiri karena tadi dia sudah menunjukkan pada Lin bagaimana melakukannya. Mereka langsung menuju ke halaman rumah keluarga Lin. Gong Qiansu mengira kalau tadi Lin tidak melihat gerakannya dengan jelas, karena Lin masih belum mempraktekkan gerakan bela diri tersebut. Namun Lin merasa kalau dia melihatnya dengan jelas, hanya saja dia tidak tahu apa bisa melakukannya dengan benar. Tetapi Lin tetap memulai gerakan teknik bela diri yang dilihatnya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Lin meniru persis gerakan yang ditunjukkan oleh Gong Qiansu sebelumnya. Gong Qiansu berpikir kalau Lin tidaklah buruk. Setelah mempraktekkan semua gerakannya, Lin merasa benar-benar kelelahan. Dengan level kultivasi bela diri warrior bintang 6, Gong Qiansu menganggap kalau Lin mahir mempraktekkan teknik bela diri tersebut walaupun melihatnya hanya sekali. Dan itu menunjukkan kalau Lin cukup mampu bersaing dengan kultivator lain. Lin menjadi tersipu malu. Dia mengucapkan terima kasih atas pujian yang dilontarkan oleh Gong Qiansu. Kemudian Gong Qiansu memberikan sebuah buku teknik bela diri kepada Lin. Dia meminta Lin untuk belajar langkah Ethereal Misty terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, itu hanyalah skill bela diri tingkat rendah level biasa, jadi lebih mudah untuk dipelajari. Lin pun mengerti apa yang dikatakan oleh Gong Qiansu. 2 bulan kemudian telah berlalu. Pada halaman rumah keluarga Lin masih berlatih setiap hari. Di sana Lin sudah berhadapan dengan sebuah batu besar. Dia langsung saja mengeluarkan step Ethereal Misty untuk mendekati batu besar tersebut. Kemudian dia memukul batu besar itu dengan teknik Wind Lightning Fist. Seketika efek pukulannya pun mengeluarkan asap. Terdapat retakan yang mendalam pada batu besar tersebut. Seketika batu besar itu hancur dengan sendirinya. Setelah menghancurkan batu besar itu, tiba-tiba Lin merasakan sebuah perasaan yang bergejolak. Perasaan yang muncul itu adalah sebuah tanda dan kesempatan Lin untuk menerobos kultivasinya saat sekarang juga. Lin merasakan kalau energi spiritual langit dan bumi, esensi universal terus mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah merasa cukup, lalu Lin melepaskan energinya sambil berteriak. Dia tidak menyangka kalau akan bisa maju ke seniman bela diri warrior bintang 7 sebelum kompetisi klan dimulai. Kompetisi klan akan digelar dalam 2 hari. Lin sangat menantikan kompetisi itu untuk menguji kekuatannya. Tiba-tiba adiknya datang membawa sebuah berita bagus untuk Lin.
Lin Yan tidak tahu berita bagus apa kali ini yang dibawa oleh adiknya. Kemudian adiknya langsung saja menunjukkan kekuatannya di depan Lin Yan. Adiknya sekarang sudah mencapai kultivasi warrior bintang 5. Lin Yan menjadi terkejut saat mengetahuinya. Karena 2 bulan yang lalu, adiknya hanya warrior bintang 2. Lin Yan berpikir kalau adiknya tidak sepertinya. Dia mendapatkan peti hidup dan mati serta Gong Qianzu juga ikut membantunya. Dia pun menjadi terheran bagaimana bisa adiknya meningkatkan level kultivasi dengan begitu cepat. Adiknya pun tidak tahu apapun. Padahal dia hanya berlatih seperti biasanya. Apalagi dia tidak melakukan banyak usaha dalam meningkatkan kultivasinya. Lin Yan menjadi sedikit frustasi mendengar jawaban adiknya. Jika hal itu dikatakan pada orang lain, maka akan banyak orang yang hancur karena jawaban adiknya. Seketika dia teringat kalau Gong Qianzu pernah mengatakan jika adiknya itu mempunyai tubuh konstitusi Heavenly Yang. Lin Yan berpikir mungkin semua itu berhubungan dengan peningkatan adiknya dengan cepat. Dan Su Er belum membangunkan spirit soul-nya. Hanya saat konstitusi Heavenly Yang dibangkitkan sepenuhnya, maka soul spiritnya juga akan ikut bangkit. Jadi bisa dikatakan kalau peningkatan adiknya saat ini tanpa soul spirit. Lin Yan langsung menanyakan tentang soul spirit adiknya. Namun Su Er sudah mencoba membangunkan soul spirit. Akan tetapi belum bangkit juga. Bahkan ayahnya tidak mengetahui apa masalahnya. Untuk menenangkan adiknya agar tidak kecewa, Lin Yan pun memuji adiknya dengan mengatakan kalau kecepatan perkembangan Su Er sangat luar biasa. Bahkan tanpa soul spirit. Sama seperti Lin Yan. Bukankah orang bilang kalau Lin Yan membangkitkan soul spirit yang tidak berguna? Adiknya menganggap kalau soul spirit milik Lin Yan bukanlah tidak berguna, tetapi hanya orang lain tidak mendapatkan soul spirit seperti itu. Lin Yan meminta adiknya untuk berusaha keras bersama. Mereka berdua benar-benar saling mendukung satu sama lain. Pada hari kompetisi, kakak dan adik itu sudah berada di halaman latihan bela diri keluarga Lin. Lin Yan tiba-tiba penasaran apakah adiknya akan ikut berpartisipasi di kompetisi klan tahun ini. Adiknya menjawab kalau ayahnya meminta dia untuk mencoba kompetisi tersebut. Tetapi jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, maka ayahnya meminta agar Su Er harus mengaku kalah. Dalam beberapa waktu, ayahnya bersama para tetua keluarga Lin lainnya sudah datang ke tempat pelatihan. Ayahnya memberitahukan peserta kompetisi kalau sebelumnya mereka semua sudah tahu aturan kompetisi klan. Jadi dia tidak akan mengatakan apapun lagi. Dia meminta agar langsung mulai mengundi untuk menentukan lawan masing-masing peserta. Salah satu tetua dari keluarga Lin meminta semua peserta kompetisi klan untuk menghampirinya dan mengambil undian kontesnya. Satu persatu peserta kompetisi klan maju mengambil undian tersebut. Adiknya Lin Yan mendapatkan undian nomor 8 sedangkan Lin Yan sendiri mendapatkan nomor 3. Kemudian salah satu tetua meminta 5 peserta pertama agar bisa menuju arena pertarungan. Lin Yan pun bergegas menuju ke atas arena. Di atas arena itu sudah ada seseorang yang menantikannya. Orang itu memiliki nama yang mirip dengan Lin Yan. Tetapi nama orang itu mempunyai akhiran huruf G pada namanya. Dikarenakan namanya hampir mirip, jadi Mimin panggil saja si A. Si A tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun pada Lin Yan. Lin Yan langsung saja bersiap menyerang dan memintanya untuk berhenti bicara omong kosong. Si A adalah cucu dari tetua keempat. Dan dia adalah seniman bela diri warrior bintang 6. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu menilai kalau Lin Yan tidak akan mempunyai kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Namun mereka teringat kalau sebelumnya Lin Yan telah mengalahkan cucu tetua ketiga yaitu Lin Jun dan Lin Tian. Lin Yan dan si A saling menyerang dan bertahan satu sama lain. Serangan yang dilancarkan oleh si A dapat dihindari oleh Lin Yan dengan mudah. Ayahnya Lin Yan yang menyaksikan anaknya bertarung menilai kalau anaknya itu sekarang sudah hebat. Dia bahkan tidak percaya betapa cepat reaksi dari anaknya itu saat lawan menyerang. Su Er yakin kalau kakaknya pasti tidak akan kalah dari si A. Lin Yan memusatkan energi di sebuah telapak tangan kirinya. Kemudian dia menyerang tepat di dadanya si A.
Akibat pukulan itu, si A menjadi terlempar cukup jauh hingga dia pingsan dalam beberapa waktu. Salah satu tetua menyatakan Lin Yan memenangkan pertarungan pada arena ketiga. Tidak lupa, Lin Yan memberi penghormatan kepada lawan yang telah dikalahkannya. Adiknya menganggap kalau cara Lin Yan mengalahkan lawannya sangat keren. Mengalahkan cucu tetua keempat bukan apa-apa bagi Lin Yan. Dia merasa akan lebih luar biasa jika dia bisa mengalahkan Lin Wu. Seingat Su Er, Lin Wu adalah cucu tetua utama, dan dia juga seniman bela diri warrior bintang 8. Su Er menanyakan apakah kakaknya sudah mencapai level yang sama dengan Lin Wu. Belum sempat menjawabnya. Kemudian tetua meminta nomor undian 6-9 untuk naik ke arena pertarungan. Su Er pun bersiap menaiki arena. Sementara Lin Yan memintanya untuk berhati-hati. Sesaat setelah tetua memberi instruksi untuk memulai pertarungan, Su Er dan lawannya sama-sama berinisiatif untuk menyerang duluan. Lin Yan yang menonton pertarungan adiknya itu menilai kalau reaksi adiknya cukup cepat. Menurut Lin Yan, fisiknya Su Er harusnya membuat dia tak terkalahkan melawan orang di level yang sama. Su Er mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Orang lain yang menonton menganggap kalau Su Er adalah seseorang yang hebat. Sementara Lin Yan sudah menebak kalau itu akan menjadi kemenangan yang mudah untuk adiknya. Kompetisi pun berlanjut secara terus-menerus. Lin Yan berhasil memenangkan pertarungan. Namun sayangnya Su Er harus kalah di putaran kedua. Su Er merasa dirinya tidak sehebat Lin Yan. Lin Yan pun langsung saja menenangkan adiknya. Dia menganggap penampilan adiknya sudah cukup baik. Bagi Lin Yan, kekalahan adiknya merupakan hal yang wajar, karena lawan adiknya adalah seniman bela diri warrior bintang 6. Setelah kompetisi putaran kedua selesai, tetua mengumumkan orang-orang yang berhasil memasuki kompetisi putaran ketiga. Ada 13 orang yang berhasil memasuki kompetisi putaran ketiga. Tetua langsung saja meminta para peserta yang tersisa untuk maju dan mengambil undian. Sementara peserta yang mengambil lot kosong akan langsung diproses ke putaran keempat kompetisi. Su Er dengan senang mendorong kakaknya untuk maju dan mengambil undiannya. Para peserta yang tersisa maju satu persatu mengambil undiannya. Su Er menjadi penasaran tentang siapa yang begitu beruntung mendapatkan lot kosong. Lin Yan mendapatkan undian nomor 5. Dia merasa tidak cukup beruntung untuk mendapatkan lot kosong agar bisa maju langsung menuju putaran keempat. Namun orang-orang segera tahu kalau Lin Wu yang menarik lot kosong. Adiknya menganggap kalau Lin Wu sungguh beruntung karena bisa mendapatkan lot kosong. Bagi Lin Yan, bukan Lin Wu yang beruntung, tapi peserta lainnya yang beruntung. Semua peserta merasa lega karena mereka tidak akan melawan Lin Wu yang merupakan seorang ahli di pertandingan berikutnya. Tetua meminta agar peserta selanjutnya untuk memasuki arena pertarungan. Yang bertanding selanjutnya adalah Lin Yun. Dia merupakan seniman bela diri warrior bintang 8. Adiknya Lin Yan mendengar dari orang-orang kalau pemenang kompetisi itu akan diputuskan antara Lin Yun dan Lin Wu. Sepertinya semua orang menunggu untuk melihat pertarungannya Lin Yun. Di atas arena kompetisi, Lin Yun berhasil menghajar lawannya dengan mudah, hingga dia memenangkan kompetisi pada arena pertama dengan cepat. Lin Yan merasa kalau lawan yang dikalahkan Lin Yun adalah seniman bela diri warrior bintang 7 seperti dirinya. Lin Yan menjadi sedikit khawatir dan ragu untuk melawan seniman bela diri warrior bintang 8. Pertandingan selanjutnya adalah giliran Lin Yan. Su Er membangunkan Lin Yan dari lamunannya, karena sudah saatnya bagi Lin Yan untuk naik ke atas arena. Pada kali ini, Lin Yan akan bertarung melawan Lin Jun. Lin Yan benar-benar tidak menyangka akan bertarung dengan Lin Jun lagi. Lin Jun mengakui kalau terakhir kali Lin Yan berhasil mengalahkannya. Tapi di arena kompetisi itu, Lin Jun tidak akan membiarkan Lin Yan mengalahkannya. Karena kultivasi Lin Jun sudah naik ke seniman bela diri warrior bintang 7. Lin Yan hanya menanggapi omongan Lin Jun dengan berbalik mengejeknya. Ejekannya Lin Yan berhasil membuat Lin Jun menjadi kesal. Lin Jun bertanya sebenarnya apa maksud dari ucapannya Lin Yan barusan. Lin Yan tidak bermaksud apa-apa.
Dan dia meminta maaf kepada Lin Jun terlebih dahulu karena kali ini dia akan mengalahkannya sekali lagi. Lin Jun ingin melihat bagaimana cara Lin Yan untuk menghentikannya kali ini. Sesaat setelah tetua menginstruksikan mulainya pertandingan, Lin Jun langsung saja mengumpulkan energinya. Dengan segera, Lin Jun maju untuk menyerang Lin Yan. Kali ini Lin Jun tidak akan memberikan Lin Yan kesempatan untuk menggunakan Soul Spirit-nya. Lin Yan tidak perlu menggunakan Soul Spirit-nya untuk mengalahkan Lin Jun. Lin Tian dengan semangat memberikan dukungan kepada kakaknya dari bawah arena. Lin Tian berharap kalau kakaknya itu mengalahkan Lin Yan dengan sangat buruk hingga Lin Yan tidak bisa menemukan giginya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.